Terima kasih kepada teman-teman di mana di malam hari ini teman-teman sedang menyaksikan acara debat Islam Kristen terkait siapakah yang menjadi kaum terjemahan, apakah Kristen ataukah Islam. Tapi sayangnya, ya itu sayangnya, ternyata dengan alasan StreamYard-nya itu error dari pihak Kristen, saudara Petrus Monte, dia lalu membuat sendiri link Zoom-nya. Padahal namanya StreamYard itu beroperasi di browsernya Google Chrome. Jika memang error yang menjadi pertanyaannya, error yang mananya? Apakah posisi HP-nya, laptopnya? Kalau memang error, otomatis semua yang pengguna StreamYard akan error. Apakah dibalik seperti itu ada rencana lain dari saudara Petrus Monte? Karena sekitar jam 7 dia telah menyebarkan ke berbagai grupnya WA terkait link Zoom-nya dia. Ya, teman-teman bisa menilai sih sejauh mana kejantanan dia, Petrus Monte, dalam menghadapi muslim terkait masalah halnya tema kita malam hari ini. Dan sungguh disayangkan dengan alasan bahwa StreamYard-nya error, padahal kami sekarang saat ini masih eksis menggunakan StreamYard, tentu saja alasan dia tidak logis dan dibuat-buat. Karena kalau memang semuanya error, otomatis yang punya kami pun error, seperti itu. Oke, sebelumnya kan kita tampilkan terlebih dahulu nih saudara Aristo, yang dikarenakan saudara Petrus Monte ini mangkir dengan alasan error, tapi ada sedikit pengumuman. Silakan nih bagi teman-teman yang memiliki salurkan donasi Anda untuk membantu mualaf ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451 yang nomor rekeningnya 11 kali 987 yang atas nama Yayasan Pembina Mualaf Atoid. Jadi teman-teman, nomor rekening ini khusus untuk membantu kehidupan para mualaf, karena tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam itu dihempaskan dari keluarganya, kekayaannya diambil, ijazahnya dihancurkan. Tapi itulah kita sebagai bentuk ukhuwah kita, mari kita bantu kehidupan para mualaf yang tidak lain mereka adalah saudara kita. Dan itu kewajiban kita jika teman-teman saat ini yang memiliki rezeki lebih. Dan selanjutnya, bagi teman-teman nih yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, di mana nomor rekening ini bukan khusus untuk mualaf sebagaimana yang barusan. Dengan nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Atoid. Namun ketika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, silakan sertakan angka 1 di belakang transferan, biar pihak Yayasan Pembina Mualaf mengetahui bahwa hal tersebut, dana yang Anda transfer itu khusus untuk pembebasan lahan yang 1 meternya 250.000. Oke, akan kita tampilkan muslim, di mana muslim akan berusaha memegang janjinya apapun itu permasalahannya dan tidak dibuat-buat sebagaimana tetangga sebelah. Akan kita tampilkan dari pihak muslim, yaitu Bang Aristo Channel. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, namun sayangnya ya lawannya itu alasan StreamYard error, padahal StreamYard itu kan bisa dibuka di Google Chrome gitu kan, error. Nggak tahu errornya yang mananya gitu kan. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi secara mendadak tadi beliau menghubungi saya bahwa beliau katakan aplikasi StreamYard-nya error. Nah, ini menurut saya ada seperti kesengajaan begitu ya. Kesengajaan, bilang aja lah nggak berani lawan Aristo gitu. Terus tiba-tiba beliau mengirimkan link Zoom kepada saya untuk di Zoom. Lalu saya katakan, kita kan sudah sepakat untuk tampil di Geraha Mualaf, ya kan? Dan Bapak mengaminkan itu, tidak punya kesepakatan bahwa kita akan ketemu di Zoom, gitu. Jadi memang padahal sebenarnya malam ini saya harapkan beliau bisa hadir di sini, dan saya perlu tegaskan bahwa tema pada malam hari ini beliau yang
yang menyarankan, saya Oh iakan. gitu. Iya. Jadi beliau yang menyarankan, beliau yang mangkir ya. Jadi ada seperti lagu Rhoma Irama, kau yang berjanji, Ya. kau pula yang mengingkari. Terlalu mengerikan itu lagu itu gitu kan. Itulah pihak tetangga sebelah mental dan juga seakan-akan mereka itu cerdik, padahal saya kira itu sebuah kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena jika memang StreamYard itu adalah error, tentu saja kami pun error dan teman-teman dari pihak lain pun ketika menggunakan StreamYard akan error pula. Yang menjadi pertanyaannya, error yang apanya? HP-nya, laptopnya, atau yang ininya? Oke, sekarang dikarenakan memang tidak ada dalam arti kata tidak acara antara debat Islam versus Kristen antara saudara Bang Aris dengan pihak Kristen yaitu Petrus Munte. Bagaimana kalau kita mengadakan acara ya posisi ya langsung dialog interaktif dengan pihak dari penonton? Bagaimana? Oh siap, always itu malah senang. Jos. Khawatir pasti teman-teman penonton sudah menyiapkan dirinya, menyiapkan kopinya, minum makannya buat sambil ngemil gitu, ternyata dapat info, aduh ternyata di cancel dikarenakan tetangga sebelah ingkar janji, dia yang menyarankan, dia yang mengingkari gitu kan. Oke, bagaimana, siap? Oh siap, always, mantap. Oke, kalau memang siap, saya ingatkan kepada pihak teman-teman yang jadi penonton khususnya dari Kristen, jika Anda memang mau berpartisipasi dialog secara interaktif di channelnya Geremo Alap, silakan untuk berdialog secara elegan, secara santun seperti itu. Kami dipersilakan saja, siapapun Anda, khususnya dari Kristen yang ingin naik ke atas ring, seperti itu. Dan kami tidak mengharapkan siapapun Anda yang berdialog yang tidak elegan, tidak santun. Karena kita hidup di negara NKRI, tentu saja semuanya itu di bawah hukum. Oke, jika memang siap, by the way, apa tema yang mau angkat? Apakah tetap sama? Siapa yang kaum terjemahan? Ataukah mau seperti apa? Silakan. Oh iya, kita teruskan saja tema ini. Oke, siap. Sekalian dialog interaktif dengan para audiens. Oke, siap. Kalau seperti itu, saya akan di balik layar, silakan berikan presentasi terkait masalah ini, dan ketika nanti ada para penonton yang posisinya memang siap gitu kan masuk, akan kita angkat atau naikkan ke atas ring, dan silakan bagi siapapun Anda untuk berdialog secara santun. Oke, silakan dilanjut Bang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa di satu acara yang dimana yang difasilitasi oleh Geraha Mu'alaf yang kemudian berafiliasi di beberapa channel. Ya. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang revolusioner Islam, di mana atas perjuangan beliau sehingga Islam sampai juga kepada kita, dan semoga salawat itu tercurah kepada para keluarganya, tercurah juga kepada para sahabatnya, dan insya Allah senantiasa tercurah juga kepada para pengikutnya yang masih tetap teguh setia kepada segala sunnah-sunnahnya. Baik sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf atas atas berhalangannya
lawan dialog saya pada malam hari ini, yakni Pak Petrus Munte. Sebenarnya kami sudah sepakat untuk berdialog secara santun dan akademis di Geraha Mu'alaf dengan tema siapakah umat terjemahan, begitu ya. Nah, karena beliau tidak hadir, sehingga saya isi untuk dialog interaktif. Nah, sebelum kita menuju pada dialog interaktif, saya ingin memberikan satu mukaddimah ya tentang tema pada malam hari ini. Kalau kita berangkat dari sebuah agama, maka kita tidak lepas dari yang namanya kitab suci, ya. Karena kita berdialog sebenarnya pada malam hari ini dengan sahabat dari Kristiani, maka kita akan berangkat dari dua perspektif kitab suci. Pertama dari kitab suci saya, Al-Quran, dan yang kedua dari kitab suci sahabat Nasrani, yakni Bible. Ya. Nah, saya mulai dari perspektif kitab suci saya. Ya. Di dalam kitab suci saya Al-Quran, ya, semuanya murni merupakan firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ayat pun di dalam kitab suci saya, dan tidak ada secuil ayat pun di dalamnya terdapat ucapan manusia, bahkan Muhammad sekalipun. Jika ada teman-teman yang bisa menemukan satu ayat di dalam Al-Quran merupakan ucapan Muhammad, saya siap tinggalkan Islam. Nah, tetapi berbeda dengan kitab suci sahabat kita sebelah, Nasrani. Ya, siapa yang berfirman? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, kalau kita berbicara kitab suci, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa di dalam kitab suci itu. Karena bahasa itu merupakan sebuah identitas dari kitab suci. Begitu. Nah, sekarang saya akan berangkat dari kitab suci saya Al-Quran. Al-Quran kitab suci saya diwahyukan dengan bahasa Arab, bertahan hingga sekarang sudah 1.500 tahun masih tetap berbahasa Arab. Terjaga. Begitu. Nah, bagaimana dengan kitab suci sebelah? Dari segi bahasa sampai dengan sekarang ini, yang mereka masih saja terjebak pada sebuah perdebatan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kitab suci mereka berbahasa Yunani Koine, ada yang mengatakan bahasa mereka dari Ibrani, ada yang kemudian mengatakan bahasa asli mereka dari Aramaik. Masih berdebat soal ini. Nah, kemudian di sini temanya adalah Temanya adalah siapakah umat terjemahan. Menurut saya tidak ada masalah. Saya ingin luruskan bahwa saya mungkin sedikit agak berbeda dengan kebanyakan sahabat-sahabat di luar mengatakan bahwa umat terjemahan. Menurut saya umat Kristen itu bukan umat terjemahan, tetapi lebih tepatnya adalah umat korban terjemahan. Mengapa demikian? Banyak data saya. Sebenarnya saya sudah siapkan. Ya, kalau kita berangkat dari banyak. Kenapa saya katakan Kristen itu bukan umat terjemahan? Lebih tepatnya umat korban terjemahan. Begitu. Soal terjemahan itu nggak masalah, gitu loh. Asal diterjemahkan sesuai dengan teks yang sebenarnya, sesuai dengan original teks. Nah, yang menjadi problem, banyak ayat yang kemudian diterjemahkan jauh dari konteks yang sebenarnya, dari original teks. Saya kasih contoh di Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Dan sampai sekarang itu masih diimani. Di dalam original teks, baik dia Yunani Koine atau dia ke Ibraninya, itu semua menegaskan setegas-tegasnya bahwa Yesus terangkat ke langit. Berdasarkan terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berbahasa Indonesia, Yesus terangkat ke surga. Dan anehnya,
itu masih saja terus dipertahankan. Jadi di sini saya menduga bahwa ada sebuah kesengajaan begitu. Bukankah ini saya pada malam hari ini saya sudah menegaskan, ini loh buktinya, bahwa di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-19, ya, kalau kita berangkat dari Ibrani Hasmayim, ya, itu terangkat ke langit. Begitu juga kalau kita berangkat dari kita berangkat dari Yunaninya, ya, dari Yunani itu sudah sangat tegas bahwa di situ ayat Markus 16 ayat yang ke-19 menegaskan ton auranon atau terangkat ke langit. Kalau dia mau kalau kemudian Yesus terangkat ke surga, maka di situ bukan ton auranon gitu loh. Mestinya di situ paradesios begitu ya. Jadi kalau surga di dalam bahasa Yunani itu paradesios, bukan ton auranon. Kalau ton auranon itu ke langit. Jadi dari bahasanya saja berbeda. Ya. Jadi kemudian yang menjadi aneh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terangkat ke langit. Artinya ini yang salah adalah terjemahannya. Begitu loh. Jadi di sini saya tegaskan, umat Kristen itu bukan umat terjemahan, lebih tepatnya umat korban terjemahan. Begitu. Nah, kayaknya enggak seru kalau saya ngomong sendiri. Udah saya nggak lama-lama, ya silahkan ya kalau mau dialog interaktif ya kita bahas tema ini. Silahkan admin, mungkin ada yang bisa menemani saya pada malam hari ini, ya silahkan ditampilkan di situ. Mungkin itu saja opening statement saya pada pertemuan malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Bang Aristo, di mana di malam hari ini telah memberikan sedikit pembukaan terkait atas apa yang dibahas di malam hari ini. Dan silakan bagi teman-teman di mana di malam hari ini sedang menyaksikan channel Gram Mualaf, ini link StreamYard, silakan Anda berdialog secara santun dengan Saudara Bang Aristo. Di mana di malam hari ini beliau mempersilahkan siapapun Anda, khususnya Kristen, untuk berdialog secara elegan santun dan membuktikan siapakah yang benar-benar umat terjemahan, apakah dari pihak Muslim ataukah dari pihak Kristen. Ya, seperti itu. Jadi silakan masuk, Anda berdialog secara elegan, dan silakan terjadi dialog tersebut secara santun dan tanpa adanya olok-olokan. Seperti itu. Siapapun Anda, silakan kami ajak. Karena kalau sebagaimana yang kita perhatikan dalam sejarah, ternyata sejak awal Kristen selalu sepakat untuk tidak sepakat terkait adanya Bible itu sendiri itu dari bahasa apa. Sebagaimana GNI, Gereja Nasrani Indonesia, mengklaim misalnya contoh dari Injil Matius atau PB, itu mengklaim bahwa itu bahasa Aramaik, termasuk pula dari Saksi Yehova, itu dari bahasa Ibrani. Sedangkan Katolik, sedangkan juga Protestan sepakat untuk hal ini. Itu dari bahasa Yunani. Hal itu terjadi dikarenakan apa? Itu tidak lain disebabkan karena mereka hanya mendapatkan naskah-naskah atau teks-teks yang sesuai dengan terjemahan kala itu. Ketika terjemahan itu tidak ada teks atau naskah asli, tentu saja mau tidak mau akan terjadi perbedaan atau kontradiksi di dalamnya. Ketika hal itu terjadi, siapa yang patut disalahkan? Apakah dari pihak Roh Kudus, ataukah bapak-bapak gereja, ataukah Kristen yang saat ini meyakini yang dimana dalam hal itu masih terjadi polemik? Nah, sudah saya buka sedikitnya terkait tentang hal itu untuk menambahkan sedikit terkait apa yang dibahas, yang disinggung oleh Bang Aristo. Silakan. Kami mengajak siapapun Anda, dan ketika memang ingin melihat data-data yang kami sebutkan, akan kami perlihatkan. Yang menjadi permasalahannya, adakah dari pihak penonton, khususnya Kristen, yang berani naik ke atas ringnya channel Gram Mualaf? Itu yang kami nantikan. Adakah? Jika memang
tidak ada. Sungguh sangat ironis yang katanya pihak minoritas tapi berasa seperti mayoritas, tapi tidak ada satupun Kristen yang berani tampil ke atas ring. Apakah itu disebut memilukan ataukah memalukan? Tentu saja teman-teman yang bisa menilainya sendiri. Oke, silakan kalau ada tambahan lagi, Bang. Oh ya, oke. Ya, saya tambahkan sedikit seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bang Fahrudin, itu benar sekali. Jadi kalau berdasarkan apa ya, sedikit data yang saya terima, Ortodoks Koptik itu meyakini bahwa PB itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani Koine, gitu. Mereka mengatakan bahwa Pesita Aramaik itu adalah bahasa terjemahan. Itu satu. Nah, kemudian dari apa namanya? Dari denominasi Mesianik itu meyakini bahwa bahasa Yunani Koine itu hanya merupakan terjemahan. Aslinya itu adalah original teksnya berbahasa Ibrani. Nah, ini saja ya. Ini sudah menjadi sebuah perdebatan di internal Kristen itu sendiri. Nah, sekarang kalau saya tanya dua denominasi ini, ya kan? Ortodoks Koptik dengan apa namanya? Dengan Mesianik. Mana yang benar dan mana yang salah gitu? Apakah bahasa asli daripada Perjanjian Baru itu adalah Yunani Koine? Sementara Mesianik itu menolak bahwa Yunani Koine itu adalah bukan original teksnya, tapi itu hanya merupakan terjemahan. Tahan dulu. Ya. Ada yang antri ini teh. Ada yang antri sebentar ya. Posisi kita sebelum teman-teman dari pihak Kristen khususnya yang masuk di siniat, saya ingatkan berdialog secara santun, silahkan. Tapi ingat, ketika dialog itu terjadi, berikan waktu kepada lawan bicara, baik itu Bang Aristo maupun di pihak Kristen. Berikan waktu untuk bicara dan lawannya itu biarkan untuk mendengar. Jadi ketika semuanya bicara, siapa yang mau mendengar? Kasihan penonton. Oke, kan kita tampilkan nih ke atas ringnya channel Gramualak di antara orang Kristen yang pemberani. Oke, meskipun pakai avatar sih. Kita masukkan ya, sebentar. Ini ada saudara dari kita Debata dulu lah. Saudara Debata. Silakan, saudara Debata, Anda menyampaikan atau apa yang mau didiskusikan. Silakan. Tadi apa? Saya mendengar kata antara kedua tadi Mesianik dengan Ortodoks, siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Tetapi saya menilainya seperti ini. Kenapa itu disebut suci? Mungkin itu pertanyaan dulu. Apa itu benar suci atau tidak? Jadi kalau menurut saya, suci itu artinya kalau perempuan itu mungkin kalau disebut masih suci itu masih perawan. Tetapi beda dengan kitab. Kalau kitab itu disebut suci, karena setiap pendapat orang yang ada di dalam kitab suci itu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Itu makanya disebut kitab suci. Maaf Pak, ngomong-ngomong, ya. Apakah Anda bersedia menggantikan Saudara Petrus Muntre yang mangkir di acara malam hari ini? Bagaimana? Bersedia? Saya kan baru mendengar. Jadi coba dulu terjemahan arti suci dalam kitab itu apa gitu. Karena di dalam kitab suci maaf Pak Debata, kita mengganti pola dulu, mengganti pola. Jadi gini, ketika satu pembicara misal dari Kristen yang sebagaimana yang terjadi di malam hari ini, Pak Petrus Muntre mangkir dengan berbagai alasan. Nah, kita diberikan waktu kepada Kristen untuk naik sebagai penggantinya Pak Petrus Muntre. Yang menjadi pertanyaannya, apakah siap Anda menggantikan Pak Petrus Muntre hingga akhirnya berdialog one by one, Kristen dengan
Muslim. Bagaimana? Anda bersedia? Siap? Coba bersedia, oke. Oke. Jika memang bersedia dan lebih elegan, lebih akademis, dan lebih santun, bisa nggak Anda menampakkan wajahnya? Ketika memang Anda siap, akan kita tampakkan rule dialognya sebagaimana biasa. Maukah battle, ataukah mau 2 menit bertanya, 7 menit menjawab? Bagaimana? Oke. Oke, siap. Jika memang siap, terima kasih. Topiknya apa dulu? Topiknya siapakah yang benar-benar menjadi umat terjemahan Islam ataukah Kristen? Itu aja sih sebenarnya, simpel dan sederhana. Bagaimana Pak Debata? Oke, siap. Kita memang siap, dan ini aturan dari pihak channel Gramualaf untuk menampakkan wajahnya. Sayang dong, wajah ganteng Bapak nggak ditampakkan. Nah, gitu. Oke, jika memang siap, akan kita tampakkan rule dialognya. Sebentar kan kita tampakkan rule dialog itu seperti apa. Ya, gini. Pak Debata, sesi pertama 7 menit memberikan presentasi. Apakah Bang Aristo dulu? Apakah Pak Debata? Silakan. Tapi ingat, ketika siapapun Anda yang nanti memberikan presentasi, yang pertama maka akan memberikan closing statement yang terakhir. Setelah itu, masing-masing pihak memberikan presentasi, maka masuk pada season kedua. 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Oke? Dan yang terakhir, itu diulang season kedua sampai 3 kali. Yang terakhir memberikan penutupan. Ya, jika memang siap, by the way, siapa nih yang akan memberikan presentasi pertama? Apakah Bang Aris ataukah Pak Debata? Pak Debata aja langsung. Oke? Aku nggak apa-apa. Oke, jika siap. memang siap, Pak. Oke, sebentar. Jika memang Pak Debata ini siap memberikan presentasi pertama, siapkan diri Anda. Ingat bahwa topiknya itu siapakah yang menjadi umat terjemahan Kristen ataukah Islam. Oke, siapkan diri Anda selama 7 menit. Waktu berjalan. Silakan berikan presentasi pertama Anda. Waktu berjalan selama 7 menit. Silakan. Monggo Pak Debata memberikan pernyataannya. Pernyataan di Kristenan itu memang kita harus kita harus terjemahkan, karena yang kita terjemahkan harus sesuai dengan yang aslinya gitu. Nah, tapi perlu juga diketahui bahwa bahasa dalam bahasa dulu memang tidak sebanyak bahasa yang sekarang. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, maka terjemahan itu sangat kita butuhkan supaya kita bisa mengerti. Kalau kita tidak menerjemahkan atau kita tidak membaca terjemahan itu sesuai dengan adat yang kita punya atau bahasa yang kita punya, maka yang terjadi kita tidak mengerti apa-apa. Karena kita terlahir bukan sebagai orang seperti sebelumnya. Jadi penjelasannya sangat jelas. Siapapun yang mempunyai satu yang tidak tahu, misalnya kita di Indonesia, kita tidak tahu bahasa mereka sebelumnya, hanya digabungkan antara satu dengan yang lain, bahwa arti dari ini adalah bahasa Indonesianya ini. Itu yang terjadi, maka disebut itu terjemahan atau terjemahan, ya memang harus diterjemahkan baru kita mengerti. Pak ada terjemahan bisa mengerti. Nah, akun yang mengertikan ada orang lain bahwa saya mengatakan bahwa bahasa ini yang bisa dipahami, tentu orang tidak akan memahami karena bahasa itu bukan untuk dia. Maka dengan ini jelas saya katakan bahwa bangsa, suku bangsa, mungkin kalau saya menyebutkan kalau sekarang itu menjadi bangsa, tetapi kalau zaman dahulu itu masih suku bangsa. Misalnya saya adalah orang Batak gitu. Tuhan menciptakan orang Batak sesuai dengan versi Tuhan. Tentu diberikan kepada orang Batak bahasanya sendiri. Dan juga diberikan kepada orang Jawa bahasanya sendiri. Nah, apabila saya terlahir dengan bahasa Batak, tentu saya harus diterjemahkan bahasa Jawa supaya saya bisa mengerti bahasa Jawa itu dengan bahasa saya. Nah, kalau tidak diterjemahkan, bagaimana bisa? Nah,
Itu yang saya maksud menjadi masalah. Jadi biasanya kalau saya mendengar banyak orang berkata bahwa ini nanti jadi masalah, kenapa terjemahan begini-begini. Nah, kalaupun ada yang salah terjemahan itu, mungkin bisa diperbaharui sesuai dengan konteks awalnya gitu. Sama dengan kita juga, apabila kita harus berbahasa Arab, nah kita nggak gitu loh. Yang mengerti harus ada orang yang menerjemahkan ini. Nah, dan orang ini kan mungkin bisa saja 1 atau 2 atau 3 baru digabung pengertian yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kita tidak butuh hanya satu bahasa untuk menerjemahkan apa yang kita sebut suci gitu. Nah, mungkin itu aja sih pendapat saya. Oke, itu aja pembukaan dari saya. Nggak usah panjang-panjang. Admin. Silakan Pak, sambil nunggu admin Pak. Nggak apa-apa, diteruskan sedikit-sedikit. Makanya saya bilang, kalaupun kita nanti harus mengatakan terjemahan, kalaupun nanti kami memiliki terjemahan, apa yang salah dengan terjemahan itu gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan besar saya gitu. Tetapi kalau saya melihat orang harus kembali ke dunia yang dulu, ke dunia sekarang, kan nggak mungkin bisa. Zaman dahulu itu foto belum ada. Bahasanya apa itu foto zaman dulu? Zaman sekarang itu selfie sudah ada. Zaman dulu itu memang ada bahasa selfie. Nggak ada. Nah, hal inilah yang perlu diterjemahkan apa yang dimaksud. Jadi kalau dulu itu disebut seperti itu, kan sekarang udah beda tuh. Kita juga mengatakan gambar zaman dahulu itu kan terjemahan. Hal-hal seperti ini yang perlu kita bahas. Jadi bukan itu nanti menjadi terjemahan atau tidak, tetapi pengertian yang dimaksud gitu. Jadi cukup jelas ya, saya menjelaskan hanya sedikit saja karena ini posisinya hanya di terjemahan gitu. Jadi saya makanya kita bisa mengetahui sesuatu memang harus terjemahkan, tidak bisa tidak. Oke, langsung bisa diganti. Nunggu moderator, karena kita pakai moderator kan, biar tertib. Ya. Admin. Admin. Kita tunggu moderator, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih kepada Pak Debata, dan maaf ini ada kesalahan, ada error sedikit di sayanya, mohon dimaafkan. Dan sekarang dari gilirannya Bang Aristo. Selama 7 menit, bagaimana Bang Aristo? Anda siap memberikan closing statement, opening statement-nya? Siap. Oke, sebentar ya. Ada kesalahan teknis nih, maaf. Bagaimana Bang Aristo? Siap. Oke, selama 7 menit, waktu berjalan, silakan diberikan pernyataan awalnya, monggo. Ya, oke. Terima kasih Pak Debata ya, yang sudah sudi hadir pada malam hari ini dan mau berdialog dengan saya. Jadi begini Pak Debata ya, bukan kepada... Oke. Sebentar Pak.
bukan kepada bukan kepada terjemahannya, tetapi yang menjadi masalah adalah Bible itu diterjemahkan tidak sesuai dengan original teksnya, gitu. Sehingga tadi di awal, kalau mungkin Bapak menyimak, saya menegaskan bahwa lebih tepatnya korban terjemahan. Ya, saya kira sebuah kitab suci itu tidak masalah diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja. Itu sah-sah saja. Nah, yang menjadi masalah itu ketika kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa, diterjemahkan ke dalam misalnya bahasa Indonesia, tetapi tidak sesuai dengan original teksnya. Gitu. Bisa tampilkan Markus pasal 16 ayat yang ke-19, admin. Dari original teks Yunani Koine. Jadi ini menjadi petunjuk ya kepada kepada. Nah, sekarang saya mulai dari Markus pasal 16 ayat yang ke-19, Pak Debata. Semua umat Kristen di bumi ini meyakini bahwa Yesus berada di sorga sampai dengan saat ini. Gitu kan? Silakan Bapak buka atau saya buka aja di sini ya Pak ya. Saya buka di Markus pasal 16 ayat yang ke-19 ya. Ya. Terjemahan LI Pak ya. Ya. Oke. Bentar Pak, sabar sambil saya share screen ya. Oke ini. Bisa bantu share screen admin. Jadi biar kita bicarakan sesuai data enak Pak. Bisa dibantu admin? Oke, saya bisa dibesarkan? Oke. Jika Pak Debata berangkat dari Markus pasal 16 ayat yang ke-19 berdasarkan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di sini dikatakan bahwa Yesus terangkat ke sorga. Ini Pak. Lalu setelah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, dia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini masalah Pak. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau kita berangkat dari original teksnya, ya, Yesus terangkat ke langit Pak, bukan ke sorga. Itu loh. Jadi ini adalah, dan ini apa sih? Sudah bertahan kurang lebih 2000 tahun. Jadi yang masalah itu bukan pada terjemahannya, Yang masalah itu bukan kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa apa, itu nggak ada masalah. Al-Quran pun demikian, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa ke dalam bahasa Jawa, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa makhluk yang ada di bumi ini, yang masih dari jenis manusia. Tetapi perbedaannya adalah Al-Quran itu diterjemahkan sesuai dengan teks aslinya. Gitu. Kalau ini mestinya kalau kita berangkat ke original teksnya, ya, itu Markus pasal 16 ayat yang ke-19 itu Yesus ditulis terangkat ke langit, hasmayim. Hasmayim itu langit Pak dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau kita berangkat pada original teksnya Yunani, di sana ditulis Yesus terangkat ke langit, ton ouranon. Itu terangkat ke langit. Kalau dia sorga, itu tulisannya paradesios. Tetapi mengapa kemudian oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan diterjemahkan ke sorga gitu loh. Mestinya kalau dia sorga, itu bahasa Yunaninya Pak, bahasa Yunaninya itu dia paradesios, bukan ton ouranon. Gitu. Lah ini mengapa Pak kok bisa kemudian ini diterjemahkan menjadi seperti ini, dan ini dipercaya Pak sudah bertahan 2000 tahun. Tadi kalau Bapak katakan bahwa itu bisalah direvisi gitu. Dan ini sebuah kesengajaan Pak. Jadi di sini lebih kepada tadi saya katakan bukan pada terjemahannya, tetapi korban daripada terjemahan.
begitu. Nah itu. Nah kemudian tadi sudah saya tegaskan bahwa sebuah kitab suci penanda tergantung pada bahasa. Karena bahasa itu adalah sebuah penanda dari sebuah kitab suci. Begitu. Nah, kalau kita merujuk kepada Nasrani, tadi seperti apa yang sudah saya katakan, Pak Debata, bahwa kalau kita merujuk kepada Ortodoks Koptik, itu Ortodoks Koptik mengatakan bahwa teks asli daripada Perjanjian Baru itu adalah Yunani Koine. Tapi dibantah oleh Messianic, ya, Messianic Judaism. Mereka membantah bahwa Perjanjian Baru bahasa aslinya itu bukan bahasa Yunani Koine, tetapi bahasa Ibrani. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa umat Kristen dari sebagian denominasi mereka masih saja berdebat soal ini. Nah, kalau umat Islam ditanya, Pak, tidak ada yang berdebat sama sekali tentang apa bahasa asli daripada Al-Quran. Mereka sepakat bahwa bahasa asli kitab suci umat Islam itu adalah bahasa Arab. Tidak pernah berdebat, Pak, tentang soal itu. Nah, waktu saya tinggal 15 menit ya. Mungkin untuk opening saya sampai di situ dulu. Oke, terima kasih ya kepada Bang Aristo yang telah memberikan pernyataan di awal, dan sekarang kita masuk. Biar enak dialog kita, tentu saja lebih enak itu ketika kita berdialog itu ada tanya jawab. Mau bertanya, ya tentu saja harus mau lagi ditanya balik. Sekarang ngomong-ngomong, apakah Pak Debata ini siap memberikan pertanyaan selama 2 menit untuk diajukan kepada Bang Aris? Suaranya Pak Debata, kita nggak bisa mendengar. Oke. Nah, oke. Bagaimana siap? Oke, jika memang siap, waktu berjalan selama 2 menit, silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Tadi adalah antara langit dan surga itu diterjemahkan berbeda. Tetapi surga dan langit itu kita tidak pernah menerima itu surga itu. Atau turun dari langit, kita tidak pernah ada tahu gitu. Dan dalam bentuk apapun kita tidak pernah menerima langit itu seperti apa. Hanya kita bisa lihat langit itu kadang-kadang biru, kadang-kadang awan atau seperti apa gitu ya. Dan juga surga sama, memang kita tidak bisa melihat warnanya satu surga karena memang belum ada yang pulang dari surga untuk menjelaskan hal ini gitu. Tetapi saya ingin bertanya, apa bedanya surga dengan langit menurut Pak ini tadi, Pak Aristo. Pak Aristo. Nah, kalau memang nanti Anda menjelaskan surga dan langit itu ada perbedaannya, bedanya di mana, kesamaannya di mana, atau realnya pemberitahuannya seperti apa? Karena sampai sekarang ini tidak ada yang kita tahu itu. Kita di bahwa langit itu bisa berubah seperti apa, bisa mendung, bisa tidak. Itu mungkin kalau pengertian mata kasat gitu. Tapi surga tidak pernah kita bisa lihat. Hanya itu ada keterangan dari kitab suci bahwa di surga itu adalah sebagai akan masuk ke sana bila dosanya terampuni gitu. Nah, itu aja sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih kepada Pak Debata yang telah memberikan pertanyaan pertama, dan inilah jawaban pertama yang akan disampaikan oleh Bang Aristo terkait perbedaan surga dengan langit. Ya, ngomong-ngomong, bagaimana nih Anda siap Bang Aristo memberikan jawaban selama 7 menit kepada Pak Debata? Siap. Oke. Selama 7 menit waktu berjalan, silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Perbedaan surga dan langit. Ya kalau langit bisa dilihat, Pak. Surga nggak bisa dilihat.
tadi kan Bapak sudah mengatakan sendiri bahwa surga langit itu bisa Bapak lihat kadang mendung, kadang biru kan, gitu. Artinya ini menjawab statement Bapak bahwa surga dan langit itu sama. Itu saya kira sesuatu yang sangat keliru. Nah, kalau surga kan Bapak sudah katakan bahwa tidak bisa dilihat, tidak tahu di mana tempatnya. Tapi langit Bapak sudah katakan bahwa bisa dilihat, bisa mendung, kadang gelap, kadang hijau itu, kan gitu. Artinya itu perbedaan yang sangat nyata, Pak. Jadi langit dan surga itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Kalau Bapak mau katakan bahwa langit dan surga itu sama, mana Pak penjelasan langit dan surga itu sama? Ya, jelas berbeda. Jadi saya kira itu pertanyaan yang sangat sepele saja, Pak. Ya, apa perbedaan langit dan surga? Ya, saya jawab aja sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Surga nggak bisa dilihat, langit bisa dilihat, gitu kan. Kadang dia mendung, kadang dia biru, ya kan. Kadang dia berawan, kayak gitu. Nah itu. Jadi saya kira ketika dikatakan bahwa langit dan surga itu sama, itu memaksa sesuatu menjadi yang tidak benar menjadi benar, begitu. Jadi jangan dipaksa bahwa langit dan surga itu berbeda. Nah di sini saya katakan dengan tegas bahwa sebenarnya mohon maaf, berdasarkan data, saya berbicara sesuai data ya Pak ya. Berdasarkan data ini bahwa sebenarnya umat Kristen itu sudah lama disesatkan oleh terjemahan, begitu loh. Nah, saya sependapat dengan Bapak, semua terjemahan itu nggak ada masalah, gitu loh. Mau diterjemah kitab suci, mau diterjemahkan ke dalam bahasa apa, nggak apa-apa. Mau diterjemahkan ke dalam bahasa burung juga nggak ada masalah, gitu loh. Yang masalah itu kalau diterjemahkan bahasa kitab suci itu ke dalam tidak diterjemahkan sesuai dengan teksnya, gitu. Saya kasih contoh ya, Markus pasal 16 ayat 19. Aslinya katakan Yesus terangkat ke langit. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Yesus terangkat ke sorga. Dan anehnya ini dipercaya, ini sudah 2000 tahun. Begitu. Mestinya teman-teman Kristen itu harus datangi LAI itu. Bahwa LAI telah menyelewengkan sebuah arti daripada kitab suci. Gitu loh. Ini bahaya loh, masalah ini. Kok bisa di original teksnya ke langit, kok di LAI ke sorga? Jadi di sini saya katakan ini merupakan sebuah bukti bahwa merupakan umat dikorbankan oleh terjemahan. Nggak apa-apa, kami Islam juga disebut umat terjemahan, nggak apa-apa. Memang kami kadang membaca Al-Quran itu berdasarkan apa yang diterjemahkan. Tetapi berbedanya Al-Quran itu diterjemahkan sesuai dengan teks aslinya. Tidak ada yang meleset. Saya kasih contoh, misalnya kalau dalam bahasa Arab sebut surga itu jannah, begitu kan? Nah ini sebuah bukti Pak bahwa nggak apa-apa umat terjemahan itu nggak apa-apa. Kami Islam dikatakan umat terjemahan, yes, oke, no problem, gitu loh. Yang problem itu kalau umat dikorbankan oleh terjemahan. Jadi di sini saya tegaskan umat Kristen itu bukan lagi umat terjemahan, tepatnya itu adalah umat korban dari terjemahan, begitu. Dan masih banyak lagi Pak, ya. Kalau kita mau merujuk ke teks original teks aslinya, gitu loh. Atau anggap saja ini Pak, Yohanes 1 gitu ya. Yohanes pasal 5 ayat 7 gitu. Yohanes pasal 5 ayat 8. Kalau kita mau merujuk kepada teks tertua, Kodeks Sinaiticus, itu nggak ada Pak Yesus Yesus bersaksi roh, 3 yang bersaksi di bumi dan 3 yang bersaksi di bersaksi di sorga, itu nggak ada. Nah ini bukti Pak bahwa di sini adalah sebuah bukti pembelokan, gitu.
Dan ini kok aneh gitu loh Pak. Dipercaya gitu, 2000 tahun loh Pak. Jadi rubah itu Pak, Yesus tidak terangkat ke sorga tapi ke langit. Agar semua para jemaat dan lainnya itu mengakui bahwa Yesus itu terangkat ke langit gitu loh. Nah ini kan bersambung Pak, sampai diimani bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, dia di sorga. Loh kapan ke sorganya gitu? Nah ini saya kira adalah sebuah bukti, bukan lagi umat terjemahan, tapi umat korban terjemahan. Gitu. Ya mungkin itu dulu jawaban saya admin. Jadi saya persingkat lagi bahwa langit dan surga itu berbeda. Ya, langit kan Bapak sudah jawab, bisa dilihat kadang mendung, hijau dan lain sebagainya. Rupa-rupa warnanya. Nah, itu mungkin. Begitu sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Bang Aristo yang telah menjawab atas apa yang disampaikan oleh Pak Debata. Pertanyaan pertama. Dan perlu diingat, kita di sini temanya siapa bagi terjemahan? Siapa yang pihak terjemahan? Apakah Islam ataukah Kristen? Bukan masalah secara khusus membahas surga. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya. Oke, sekarang gilirannya nih, Bang Aristo mendapatkan yang pertama lagi pertanyaan agar diajukan pertanyaan tersebut kepada Pak Debata selama 2 menit. Bagaimanakah Anda siap, Bang Aristo, memberikan pertanyaan yang pertama? Wah, siap. Oke, selama 2 menit waktu berjalan, pertanyaan pertama diberikan. Oke, Pak Debata, kan tema kita pada malam hari ini siapakah umat terjemahan? Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, Ortodoks Koptik itu mengatakan setegas-tegasnya bahwa bahasa asli daripada kitab suci mereka adalah Yunani Koine. Ya Pak ya? Itu. Sedangkan Mesianik, ya, denominasi Mesianik, itu mereka menolak. Loh, itu bahasa asli kitab suci Perjanjian Baru itu bukan bahasa Yunani Koine, tetapi bahasa Ibrani. Gitu loh. Nah, pertanyaan saya sederhana saja, Pak. Gitu loh. Apakah teks Pesita itu merupakan merupakan kitab terjemahan? Itu aja pertanyaan saya kepada Pak Debata. Gitu. Oke, bagaimana, masih ada waktu, Bang Aristo? Nah, sudah. Silakan. Oke. Begitu sangat singkat, jelas, padat. Apakah Pesita itu termasuk terjemahan ataukah tidak, Pak Debata? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang nih, jawaban yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa, bagaimanakah jawaban dari Pak Debata? Bagaimana Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit, Pak Debata? Oke. Selama 7 menit, waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Pada waktu Yesus menjadi manusia, dan kerajaan itu pada waktu itu zamannya Romawi, dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani. Tetapi di dalam satu peperangan pada waktu zaman itu, bahwa bahasa Yunani yang berlaku untuk keseluruhan. Memang benar, awal dari bahasa dalam kitab suci itu adalah bahasa Ibrani itu. Tetapi seiring jalannya waktu dengan peperangan Romawi, maka bahasa juga harus dipakai bahasa Yunani. Itu perbedaannya di situ. Jadi kalau memang itu dipertanyakan, ya memang itulah asli dari kitab suci, memang harus dipakai bahasa Yunani. Kenapa itu keputusan harus dipakai seperti itu? Karena kita tidak memakai itu, maka kita melawan pemerintahan yang sah. Nah, pada waktu zaman dahulu itu adalah bukan satu negara seperti sekarang kita ini ada negara-negara gitu, enggak.
masih dipakai suku bangsa gitu. Jadi untuk mempersatukan semua suku bangsa, tentu penguasa yang menentukan. Penguasa waktu itu adalah zamannya Romawi. Nah mungkin itu jawabannya ya. Tetapi yang tadi masalah langit dan surga gitu. Langit dan surga tadi itu ditulis sesuai dengan kebenaran. Yesus turun ke dunia untuk mengajarkan kebenaran, bahwa surga itu adalah tempatnya Tuhan. Kalau mereka tidak mencari kebenaran, maka terjadilah kesesatan. Sesatnya apa? Kalau Tuhan itu ada di langit, maka kita bisa memandangnya Tuhan di mana saja. Di langit. Oh, ini ada di langit sana. Sekarang ada di langit sini. Itulah kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan itu sendiri. Kebenaran yang kita cari bahwa keberadaan Tuhan itu ada di sorga, bukan ada di langit. Untung saja mereka mengatakan begitu. Untung saja pertanyaan hari ini sudah dijawab oleh Tuhan Yesus pada waktu zamannya. Karena oleh katanya itu di langit dia keberadaannya, maka kita akan sulit lagi menjawabnya. Kalau dia di langit, kenapa dia nggak nembus embun, tidak menembus angin biru? Nah, tetapi pertanyaan yang sekarang ini terjawab oleh Yesus pada waktu itu, mengatakan harus di sorga. Bapa itu ada di sorga, maka dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kenapa dia bilang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia adalah Bapa itu sendiri. Dia tidak bisa diterjemahkan secara pikiran manusia gitu. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Nah, itu juga terjadi kepada manusia, bahwa manusia itu juga kepemilikan Allah, pemilikan Tuhan. Di dalam diri kita itu ada kepemilikan Tuhan, yaitu roh manusia itu sendiri. Manusia tanpa roh, maka dia sudah mati. Itu mungkin jawaban saya, Tadi udah saya jawab dua-duanya, antara langit dan surga. Kenapa dia kenapa dia harus di surga? Karena Yesus sudah menjelaskan, carilah kebenaran. Maka yang kita cari yang benar adalah Tuhan itu berada di surga gitu. Jadi masalah terjemahan tadi antara Ibrani, bahasa Ibrani dengan Yunani, tadi juga udah saya jelaskan itu karena kepenguasaan pemerintahan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih kepada Pak Debata. Dan poin yang bisa didapatkan oleh teman-teman khususnya dari Bang Aristo, satu jawaban saja sebenarnya dari Bang Debata. Itu semua ditentukan oleh pemerintah, oleh penguasa kala itu. Itu aja sih jawaban intinya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke putaran kedua. Di mana putaran kedua, saatnya Pak Debata memberikan pertanyaan yang kedua. Yang tentu saja Bang Aristo mendapatkan jawaban, atau maksud saya memberikan jawaban yang kedua. Bagaimana Pak Debata? Anda siap memberikan pertanyaan yang kedua? Siap. Oke, saya ingin bertanya. Sebentar Pak Debata, tampakkan dulu wajah gantengnya. Sebentar. Nah, iya, karena di sini kita bukan seperti Zoom yang bisa ongkang-ongkang kaki, bisa ngomong, itu nggak bisa. Kita harus beradab. Oke. Oke, waktu berjalan selama 2 menit, silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Oke, saya ingin bertanya kepada Bang Aristo. Bang Aristo, saya bertanya bahwa tadi di dalam Al-Quran, Abang bilang bahwa di dalam Al-Quran itu terjemahannya harus sama semuanya. Tetapi di dalam dalam satu pembicaraan di dalam kitab itu ada yang berbeda.
Dan perbedaan itu bisa ditunjukkan di berbagai hal gitu ya. Saya nggak gitu paham, tetapi saya pernah melihat. Mungkin kalaupun saya salah, mungkin bisa dijelaskan kesalahan itu ada di mana. Karena di berbagai negara, bisa nanti diambil di Google, itu ada perbedaannya. Bagaimana Bang Aristo menjelaskan itu? Dan hal ini kan sudah ada di YouTube. Nggak usah saya sebut satu persatu, kalau kita ketik mesti keluar gitu ya. Apa kesalahan dengan mereka ini? Apa mereka salah mengunggah? Atau kok bisa ada kesalahan sampai 1, 2, atau 3 sampai 10 seperti itu? Ya itu aja sih pertanyaan saya. Oke, mumpung ada waktu, silakan diperjelas pertanyaannya Pak Debata. Perbedaan apa nih? Biar lebih seru. Silakan. Perbedaan bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam negara satu dengan negara lain, itu ada yang berbeda. Dan hal itu saya kan nggak boleh menunjukkan, tetapi Anda bisa mencari di Google, itu ada. Nah, hal itu juga saya cari di sana. Apakah Google ini bisa dipercaya atau tidak gitu. Nanti kalau misalnya sampean harus mengatakan saya cari dulu katanya, nanti bisa saya cari. Nanti saya kirim videonya bahwa itu terjadi gitu. Oke, Oke, terima ya. kasih Pak Debata. Oke. Oke. Perbedaan gitu kan, perbedaan di antara negara. Perbedaan apa? Yaitu sayangnya Pak Debata tidak mengutarakan secara spesifik perbedaan seperti apa, namun yang jelas sebuah misteri atas apa yang ditanyakan oleh Pak Debata. Namun demikian, silakan Bang Aristo, Anda persiapkan diri. Apakah setelah siap memberikan jawaban selama 7 menit? Siap, insya Allah siap. Oke, selama 7 menit, waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Perbedaannya apa itu? Mestinya kalau Pak Debata bertanya, mungkin bisa rekomendasikan ayat apa, surah apa, ayat berapa, ya kan, yang dituduhkan begitu kan, sehingga mudah saya, karena kan di dalam Al-Quran itu banyak ayat. Tapi saya akan merespon mungkin yang dipertanyakan oleh Pak Debata ini soal terjemahan ya. Ya, mungkin saja Pak, kalau masalah terjemahan itu mungkin bisa saja salah. Tetapi perbedaannya kalau di Islam itu, kalau misalnya ada salah dalam terjemahan, maka kita kembali kepada teks aslinya begitu. Jadi ya saya juga bisa saja ada kesalahan terjemahan, misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Jawa, ya kan, mereka salah menerjemahkan. Tetapi itu tidak bukan salah daripada kitab suci, salah terjemahannya. Begitu. Karena kitab suci saya Al-Quran itu terjaga, Pak. Nah, tetapi berbeda dengan kitab suci Bapak. Gitu ya. Nah itu. Nah jadi saya kira mungkin kalau agar terarah gitu kan. Nah saya kan bingung yang Bapak pertanyakan itu yang benar yang mana, yang salah yang mana, surah apa, ayat berapa, diterjemahkan seperti apa. Itu kan saya harus tahu dulu gitu. Nah, tapi kalau Bapak katakan soal terjemahannya, ya terjemahannya bisa salah Pak, nggak apa-apa gitu loh. Tetapi kalau salah di terjemahan, kita itu bisa kembali kepada teks aslinya, sehingga dengan mudah kita bisa menemukan kesalahan daripada terjemahan itu. Begitu Pak. Nah, jadi itu ya jawaban saya atas pertanyaan Bapak. Nah, selanjutnya gini Pak ya, apa tadi Bapak katakan itu? Tergantung daripada pemerintah ya Pak ya. Jadi gini Pak, penguasa kitab suci itu apa otoritas daripada penguasa mau menentukan sebuah kitab suci, kan begitu? Ya, Yesus itu kan lahir datang dengan bahasa Aramaik, bahasa Ibrani begitu ya, begitu. Jadi saya kira ini kan kita berbicara tentang kitab suci Pak. Itu. Kalau kitab suci itu tidak ada
tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Kitab suci tetap kitab suci. Yang saya tanyakan itu apa sebenarnya bahasa asli daripada kitab suci. Berarti kalau tergantung penguasa, bahasa asli kitab suci bisa berubah-ubah gitu, Pak? Ya nggak bisa kan gitu. Jadi kitab suci itu sesuai dengan, misalnya saya kasih contoh sederhana. Misalnya kepada Nabi Musa, Taurat, ya, Nabi Daud, Zabur, itu kan dia datang dengan bahasa aslinya. Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Kan itu sudah sangat jelas. Tahan dulu waktunya, Oke, karena barusan keluar khawatir apa yang disampaikannya itu. Silakan. Ya, lanjut. Jadi, oke, saya lanjut ya. Iya, jadi bahasa kitab suci itu, ya kan, misalnya ke Nabi Musa, kitab sucinya bahasa Ibrani misalnya, kan bahasa aslinya. Gitu. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah Romawi, Pak. Gitu. Lantas kalau misalnya ke pemerintah Romawi dan Yunani, lalu pemerintah itu mau bisa merubah bahwa bahasa asli daripada kitab suci yang diturunkan kepada Musa berubah juga begitu kan? Enggak begitu, Pak. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah Bapak tidak bisa menjawab apa yang saya pertanyakan, ya, apakah bahasa asli daripada Perjanjian Baru itu Yunani Koine atau Aramaik, gitu kan? Jadi Bapak masih ngambang begitu, tidak bisa memberi satu kesimpulan. Malah Bapak kembalikan kepada pemerintah Romawi. Gitu. Jadi saya kira itu jawaban yang jawaban yang kurang memuaskan, gitu, Pak. Jadi kalau kita tanya kepada denominasi Messianic Judaism, kita tanya apa bahasa asli kitab Perjanjian Baru, mereka akan menjawab dengan tegas Ibrani. Begitu juga kalau kita bertanya kepada Ortodoks Koptik, apa bahasa asli Perjanjian Baru, mereka akan menjawab tegas Yunani Koine. Begitu juga dengan orang Islam. Orang Islam yang mungkin tidak pernah sholat, Pak, tidak pernah sembahyang, tidak pernah apa. Bapak tanya aja, apa bahasa asli kitab suci mereka? Arab. Jadi di perbedaannya Islam dan Kristen itu, sampai dengan sekarang, umat Islam itu, saya belum pernah mendengar bahasa aslinya apa gitu. Tidak ada saya mendengar orang Islam, bahasa asli Al-Quran itu Ibrani, Jawa, apa, misalnya bahasa Batak, saya orang Sulawesi, bahasa Sulawesi, enggak. Mereka semua sepakat menjawab bahasa asli daripada kitab suci umat Islam itu adalah bahasa Arab. Tapi coba Bapak kalau bertanya kepada Kristen lainnya gitu, kepada Mesianik dan Ortodoks Koptik, itu masih berdebat, Pak, mereka. Apakah bahasa asli kitab suci itu Aramaik, bahasa Arab, bahasa asli Yesus, ataukah bahasa Yunani, ataukah bahasa Ibrani? Sampai dengan saat ini mereka masih saja berdebat. Jadi itu yang saya tanyakan ke Bapak. Jadi sebenarnya kalau merujuk kepada kitab suci, ya salah kalau Bapak katakan tergantung pemerintah Romawi gitu. Dan pemerintah Romawi tidak punya urusan dengan kitab suci. Justru kalau pemerintah Romawi itu mereka terlibat dalam sebuah politik gitu ya. Jadi itu mungkin dari saya jawaban saya, Pak. Oke, terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan jawaban meskipun dari pertanyaan Pak Debata ini kurang jelas, hingga akhirnya Bang Aristo pun meraba-raba apa sih yang ditanya secara spesifik. Nah, itu sayang sekali ya. Seharusnya saran saya itu Pak Debata memberikan secara spesifik. Jangan asa-asa, kalau bahasa Sundanya Pak Debata, jangan segan-segan. Tanyakan aja secara jelas gitu kan. Ini jelaskan seperti itu biar lawan debatnya pun memahami apa yang Bapak tanyakan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke putaran kedua. Di mana ke putaran kedua Bang Aristo mendapatkan pertanyaan kedua, yaitu mempertanyakan bagaimana
bagaimana terkait tema kita malam ini yang nanti akan dijawab oleh Pak Debata. Bagaimana Bang Aristo, Anda siap memberikan pertanyaan yang kedua kepada Pak Debata? Siap. Oke, jika memang siap, selama 2 menit waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Oke, saya bertanya yang santai-santai aja ya Pak ya. Gini, tadi kan Bapak katakan langit dan sorga, seolah-olah Bapak mau menegaskan bahwa langit dan sorga itu sama saja begitu ya. Dan tadi Bapak sempat menanyakan kepada saya apa perbedaan langit dan sorga. Nah, sekarang saya balik Pak pertanyaan saya kepada Bapak. Kalau Bapak tegaskan bahwa langit dan sorga itu sama, nah sesuai dengan petunjuk Markus pasal 16 ayat yang ke-19, karena menurut saya ayat ini yang kemudian membuat umat Kristen itu menjadi korban terjemahan. Dari ayat ini yang kemudian diyakini oleh umat Kristen bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Bagaimana mungkin Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, sementara ayat aslinya itu mengatakan bukan, mestinya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di langit. Nah, pertanyaan kepada Bapak yang sangat sederhana, apa perbedaan langit dan surga? Kan tadi Bapak tegaskan nih bahwa langit dan surga itu sama. Kan begitu. Kalau saya sudah jelas menegaskan bahwa langit dan surga itu dua hal yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, tolong Bapak jelaskan secara detail apa perbedaan langit dan surga sehingga langit dan surga itu menjadi sama. Itu aja pertanyaan saya kepada Pak Debata. Oke, masih ada sisa waktu? Cukup. Oke, terima kasih atas apa yang ditanyakan oleh Bang Aristo kepada Pak Debata, dan terlihat ini termenung Pak Debata kayaknya lagi siap-siap ini memberikan jawaban yang kedua kepada Bang Aristo. Bagaimana Pak Debata? Anda siap memberikan jawaban yang kedua kepada Bang Aristo? Oke. Selama 7 menit waktu berjalan, silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Oke. Tadi pertanyaannya memang kita tidak bisa katanya menjelaskan tentang masalah itu tadi, apa namanya, masalah terjemahan. Terjemahan tadi udah saya bilang bahwa penguasa pada waktu itu adalah memakai bahasa Yunani. Tentu pada waktu zaman dimanapun kita berada, pada waktu saya memakai bahasa saya harus di dalam kepenguasaan bangsa Indonesia, saya yang jelasnya pakai bahasa Batak. Tetapi pada waktu sekarang ini saya harus berbahasa Indonesia, dan itu turun kepada anak saya karena penguasa itu adalah bangsa Indonesia. Tentu saya harus berbahasa Indonesia, dan anak saya juga tidak akan mengerti sekarang ini bahasa Batak. Nah, transfernya ada di situ. Ini karena pertanyaannya sangat sederhana, saya akan membuat sederhana. Sekalipun anak saya adalah orang Batak, kamu tanya bahasa Batak sama dia, dia tidak akan mengerti. Yang mengerti adalah bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Indonesia mengatakan orang baik, ya tetap juga sama artinya dengan bahasa Batak orang baik. Tidak ada perbedaan di sana. Mau itu nanti dikatakan dalam bahasa Inggris juga, mesti sama. Itu adalah udah kuadrat Tuhan. Bahwa orang Jawa yang ada di Amerika, dia ditanya bahasa Jawa, dia tidak akan mungkin tahu. Karena penguasa di Amerika itu memang memakai bahasa Inggris. Itu adalah arti kekuasaan. Mungkin kekuasaan yang diartikan dalam tadi itu mungkin bisa peperangan, bisa ini, tetapi dalam bahasa seperti itu. Nah, kalau selalu saya menerjemahkan sesuatu kepada anak saya dengan pakai bahasa Batak, maka saya dibilang bapak yang tidak baik. Karena saya memberikan bahasa yang dia tidak mengerti. Nah,
Itu yang saya maksud tadi itu, bahwa itu adalah keputusan dari sistem. Itu bukan ada paksaan di sana, sistem itu yang terjadi. Nah, tetapi kalau ini disebut jadi terjemahan, tadi Bapak juga mengakui terjemahan itu bisa salah, bisa tidak. Tetapi ini adalah antar generasi gitu. Jadi sekarang juga ada generasi, zaman dahulu juga ada generasi itu. Nggak ada bedanya, sama saja antara bapak dan anak itu. Nah, sekarang saya ingin menjawab tadi itu, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa itu satu, tidak ada dua. Tetapi mungkin karena kita menjadi bangsa Timur, kalau disebut satu, mungkin satu itu dilihat seperti personal gitu. Tetapi di dalam ketuhanan, itu bukan personal. Saya ingin menyebutkan saya sendiri. Saya ini disebut nenggolan. Kalau nenggolan ini adalah satu, dimanapun ini tetap satu. Nah, jadi saya dengan anak-anak saya itu satu gitu. Nah, itu masalah sebutan. Jadi antara bapak dan anaknya itu satu, nggak beda. Itu sendiri. Ya, dia adalah firman, dia adalah roh. Hanya kita beda pandangan saja. Kita memandangnya berbeda gitu. Atau sebagai misalnya apa itu roh dengan firman itu adalah satu, nggak bisa berbeda. Ya satu, itu aja. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Jadi mau ditempatkan juga di kiri atau di kanan itu adalah sama. Karena dia adalah satu pribadi gitu. Nah, mungkin pemahaman ini sangat sulit diketahui orang gitu. Tetapi setelah dia akan menerjemahkan di dalam dirinya bahwa manusia itu tidak mungkin satu. Saya memandang Aristo adalah laki-laki. Pada waktu saya pandang Anda laki-laki, tetapi di dalam tubuh Anda terdapat perempuan. Nah, apa saya salah juga kalau memandang Anda adalah seorang perempuan? Ya tidak juga. Karena apa? Bibit menjadi seorang perempuan juga dari laki-laki. Maka di dalam diri Anda itu bukan Anda hanya laki-laki. Ada di dalamnya tergantung juga adalah perempuan. Karena bibit yang Anda berikan kepada perempuan lainnya bisa menciptakan perempuan. Itu masalah pandangan. Tetapi itu penjelasannya sangat itu gitu ya. Tetapi mungkin orang bisa apa namanya? Bisa berpandangan berbeda. Nah, kalau saya memandang Anda sumbernya perempuan, mungkin Anda bisa menyalahkan saya, tapi saya bisa menerjemahkan. Hal itu terjadi. Hal itu kebenaran. Karena bibit perempuan ada di dalam diri Anda gitu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu menjadi salah. Gitu. Jadi sama aja dengan dalam diri manusia. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup tanpa roh. Padahal manusia kan nggak bisa kita sentuh rohnya gitu. Hal ini penjelasan yang sangat dalam. Mungkin kalau Anda selama ini berbicara dengan orang lain, hal ini kan mungkin belum pernah penjelasan hal itu. Bahwa bisa saya memandang Anda siapa saja, bisa perempuan, bisa laki-laki, karena kandungan yang saya bicarakan gitu. Jadi sama aja, Tuhan juga menjadi satu, dia adalah Bapa, dia adalah anak, dia adalah roh, dia adalah firman gitu. Itu yang terjadi. Mungkin salah memandang atau pandangannya nggak nyampe ke sana. Tapi kami memang sampai ke sana memandang hal itu. Bahwa di dalam diri saya, tidak mungkin diri saya berdiri sendiri selain daripada Tuhan berada di dalam diri saya, yaitu dengan roh. Kalau saya tiba-tiba rohnya ditarik, maka saya akan terjatuh sama dengan patung. Karena rohlah yang menopang kehidupan manusia, siapapun dia, tanpa roh, dia akan jatuh sama dengan patung. Tidak mungkin bisa berbeda. Oke, gitu terima maksudnya. kasih kepada Pak Debata yang tidak terasa memberikan jawabannya
Dan itu saja tentu para teman-teman ya bisa menyimpulkan atas tema kita malam ini, siapakah yang bani terjemahan, di mana acara ini acara lelang ya. Acara lelang dikarenakan dari tim dari Kristen sendiri itu ada kemangkiran dari pihak mereka dengan alasan ini itu, dan sekarang Pak Debata secara tiba-tiba dan siapkan diri Anda, ternyata wah bisa disimpulkan seperti apakah jawaban Pak Debata, jawaban dari Bang Aristo. Itu saja para penonton bisa menyimpulkannya. Nah, sambil menunggu kedua belah pihak ini rehat dulu, karena sudah tidak terasa ya 1 jam lebih 20 menit, silakan nih bagi teman-teman, jika memiliki lebih, silakan salurkan zakat, sodoko, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu 451, yang nomor rekeningnya 11 8-nya 4 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, di mana dana tersebut ketika Anda telah mentransfer bisa mengkonfirmasi ke nomor HP atau ada WA yang ada di teks perjalanan ini. Namun ketika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meter itu cuma 250.000, di mana seluas itu akan didirikan pesantren modern At-Tauhid, silakan teman-teman sertakan angka 1 di belakang pentransferan Anda biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer yang di belakang itu ada angka 1 di belakang itu ternyata khusus buat pembebasan lahan. Mari kita bebaskan lahan seluas 6 hektar biar cepat-cepat bisa didirikan pesantren modern At-Tauhid, karena dengan para santri yang belajar berbagai disiplin ilmu di dalamnya, tidak saja agama Islam, mereka juga agama-agama lainnya, mereka nanti kelak akan disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia maupun luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan juga untuk menanggulangi berbagai permasalahan pemurtadan. Oke teman-teman, mari kita berlomba-lomba. Jadi apa yang Anda lakukan, sekecil sebesar apapun, insya Allah semuanya akan menjadi pahala, menjadi amal ladang soleh Anda ketika Anda telah meninggal. Seluas 6 hektar ini bagi kita secara syariat mungkin susah karena miliaran, tetapi dengan adanya ukhuwah kita saling bahu-membahu untuk berdirinya pondok pesantren modern At-Tauhid, tentu saja hal itu akan mudah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jangan lupa sertakan angka 1 di belakang transferan Anda yang nomor rekeningnya ada di layar, dan ketika Anda tidak menyertakan angka 1 di belakang transferan yang Anda lakukan, tentu saja itu dananya nanti akan disampaikan ke yang berhaknya secara umum, bukan secara khusus untuk pembebasan lahan. Oke. Dan perlu diketahui di sini acara lelang es degan ya. Acara lelang es degan itu enak sekali dialog dengan elegan, kepanjangan dari es degan. Itu bukan es degan seperti yang ada di kita sering makan siang hari ya. Jadi kenapa ada lelang es degan? Lelang tema kita malam hari ini dilelang dikarenakan pihak di yang lainnya itu Kristen ternyata dengan berbagai alasan ya seperti itu tidak bisa terlaksana, makanya kita lelang, dan ternyata Pak Debata ini berani secara tiba-tiba untuk berdialog secara santun. Dan kami ingatkan kepada para penonton untuk memberikan komentar-komentar yang bijak. Oke, sekarang masuk kepada closing statement. Dikarenakan Pak Debata memberikan pernyataan yang pertama, tentu saja Pak Debata yang terakhir. Dan sekarang waktunya Bang Aristo memberikan closing statement selama 7 menit. Bagaimana Bang Aris? Anda siap memberikan closing selama 7 menit? Siap. Oke, jika Anda siap, waktu berjalan selama 7 menit. Silakan Anda berikan closing statement. Monggo. Ya, mestinya kalau saya berdialog dengan Pak Debata ini, temanya kita rubah. Temanya jangan jangan siapakah umat terjemahan, tapi kita rubah menjadi apakah rumus hipotesis atau trinitas itu adalah sebuah rumus yang pasti gitu ya, karena Pak Debata lebih kepada menjelaskan tentang konteks Tritunggal begitu ya, Trinitas. Jadi keliru kalau Bapak katakan bahwa saya tidak memahami itu. Justru saya paham sekali tentang itu Pak. Hanya karena
tema dialog kita pada malam hari ini bukan itu, sehingga kayaknya kurang tepat kalau kita menyentuh ke situ. Saya hafal Pak ayatnya tanpa perlu saya buka Bible atau Google Pak. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yohanes pasal 5 ayat 7. Yohanes pasal 5 ayat 8. Ini merupakan sebuah rumus hipotasis atau trinitas. Gitu loh. Saya hafal ayat-ayatnya Pak. Nah, tapi tema kita pada malam hari ini adalah siapakah umat terjemahan. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya juga tidak kurang memuaskan kepada saya gitu loh. Ya, saya bertanya tentang apa perbedaan langit dan surga. Bapak lebih kepada menjelaskan tentang konsep trinitas, aku dan Bapak adalah satu. Ya. Dan kalau kita mau menyentuh hal itu, ya, di Kristen sendiri masih berdebat soal itu. Bagaimana dengan denominasi yang meyakini caturnitas Bapa dan Anak saja? Ada duinitas, ada caturnitas, ada trinitas, ada Tuhan. Ada juga denominasi yang meyakini Tuhan itu Esa, Ehad, gitu ya. Mereka tidak percaya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Mereka nggak percaya. Mereka hanya percaya Tuhan Bapa saja. Jadi ini sebenarnya di dalam internal Kristen saja masih terlibat dalam sebuah perdebatan masalah Tuhan. Oke, kita masuk langsung kepada tema. Pak Debata belum bisa menjelaskan kepada saya apakah teks Pesita itu ya asli daripada original teks Perjanjian Baru. Pak Debata belum bisa memberikan pernyataan, dan sebenarnya malam ini juga saya tidak menyalahkan Pak Debata. Saya lebih menyalahkan kepada Pak Petru Munte, ya, karena beliau secara sepihak membatalkan ini. Mestinya ya dari jauh-jauh hari, karena memang gini, untuk berdialog tentang tema ini saya kira memang Pak Petrus Munte yang lebih tepatnya untuk menjelaskan dan duduk bersama saya di sini. Tapi mungkin saya bisa saja beranggapan Pak Petrus Munte nggak berani menghadapi saya, begitu. Itu yang perlu diingat. Yang kedua Pak, jadi tidak ada kepastian di dalam Kristen apa sebenarnya bahasa asli daripada kitab suci. Ya. Dan saya sedikit berbeda pandangan dengan sahabat-sahabat yang lainnya kalau mengatakan umat Kristen itu adalah umat terjemahan. Salah, bukan umat terjemahan, lebih tepatnya umat korban terjemahan. Gitu. Seperti apa yang sudah saya referensikan tadi tentang ayat-ayat, salah satunya adalah Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Yesus terangkat ke langit, dikatakan Yesus terangkat ke surga. Dan ini sudah 2000 tahun diimani oleh sahabat Kristen. Gitu loh. Tolong bersurat kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk merubah itu. Gitu loh. Jangan ditulis di situ Yesus berada di surga, tapi Yesus berada di langit. Begitu. Jelas langit dan surga itu dua hal yang berbeda. Begitu. Bahkan pengakuan perbedaan itu diaminkan oleh Pak Debat pada malam hari ini. Langit itu bisa dilihat, ya, bisa berubah warnanya menjadi gelap, embun, warna hijau atau gimana ya. Sementara surga itu tidak bisa digambarkan seperti apa surga itu. Kita hanya bisa menyebut surga, tapi kita tidak bisa menggambarkan bentuk surga itu seperti apa. Nah, itu perbedaannya. Nah, gitu. Jadi saya kira pada malam hari ini lebih tepatnya bukan umat terjemahan, tetapi umat korban terjemahan. Begitu ya. Jadi saya kira pada closing statement saya pada malam hari ini, umat Kristen itu selalu dikacaukan dengan terjemahan. Begitu, dikacaukan dengan terjemahan, original teksnya bilang begini, terjemahannya bilang begitu. Dan kenapa masih diyakini hal itu? Jadi kalau ketika Bapak berbicara data dengan saya pegang Pak, gitu loh. Tadi saya respon juga. Dua kitab suci Pak, ya, Al-Quran dan Bible. Kenapa ini dikatakan kitab suci? Dikatakan kitab suci karena isi daripada apa yang ada di dalamnya. Tidak tercampur, yang satu tidak tercampur dengan ucapan manusia,
tulisan-tulisan tangan manusia, yang satu tercampur, Pak. Gitu loh. Kan gitu. Yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka yang mewartakan. Apa otoritas mereka? Siapa mereka? Mereka kan manusia semua. Nah, itu perbedaan. Jadi, karena Bible itu merupakan karya daripada penulis, ya, daripada wartawan, sehingga ini yang kemudian membuat membuat banyak kesalahan gitu, dan diteruskan oleh para penerjemah di Indonesia selaku lembaga Alkitab Indonesia, ya. Mudah-mudahan ada yang menonton pada malam hari ini. Ini tolong diluruskan, ini tersesat. Yesus ke langit dibilang ke sorga, begitu. Nah, jadi mungkin itu closing statement saya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi Pak Debata pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan closing statement di malam hari ini, di acara hari ini. Dan bagi teman-teman nih yang penonton saat ini, yang sedang menonton, sedang menyaksikan acara langsung, silakan teman-teman untuk mendaftarkan diri ke link ya yang ada di teks berjalan, dan telah kami sebarkan ke live chat yang di mana channel-channel yang berafiliasi dengan kami itu telah kami sebarkan. Silakan daftarkan diri Anda ke Biolink ini, yang apapun, siapapun Anda dan dimanapun Anda, silakan berduduk secara elegan di channelnya Gramualam. Itu bagi yang memiliki keberanian dan tentu saja wawasan. Oleh karena itu, bagi siapapun Anda, silakan daftarkan diri Anda ke Biolink yang ada di teks berjalan ini. Dan ketika Anda menyampaikan sesuatu, kami tidak berkenan ketika Anda berdialog secara tidak santun, tidak akademis, dan bahkan menggunakan avatar. Ketika Anda takut ketahuan relasi, silakan Anda tutup wajah Anda menggunakan buff atau masker. Seperti itu. Oke, kita lanjut kepada Pak Debata untuk memberikan closing statement selama 7 menit. Bagaimana Pak Debata, Anda siap? Oke. Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan closing statement. Waktu berjalan, closing diberikan. Monggo. Oke. Satu kehormatan saya bisa masuk ke sini dengan teman-teman. Apapun itu, kita adalah satu. Apapun kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kalaupun perbedaan kita ada, tentu perbedaan itu menjadi warna bagi kita gitu. Jadi tidak membuat tajam satu sama lain. Harapan saya memang itu yang terjadi, bahwa kebenaran kita harus cari dengan cara kita sendiri. Jadi pada waktu saya menjawab Aristo tadi, bagaimana surga dan langit, saya sudah menjawab sebenarnya bahwa langit dan surga saya tidak mengatakan sama, tetapi Tuhan saya, penguasa saya, sudah menjelaskan kepada saya harus mencari kebenaran. Kebenarannya adalah Tuhan berada di surga. Karena kalau nanti saya bilang dia di langit, maka orang lain akan bisa melihat dia. Kan itu udah jawaban saya tadi sangat jelas. Nah, ini nggak ada yang salah dengan hal ini, bahwa Tuhan itu memang berada di surga, tidak berada di langit. Kalaupun ada terjemahan tadi dalam bahasa aslinya mengatakan itu di langit, karena mereka mencari kebenarannya bahwa itu memang surga, bukan langit. Langit ini bahasanya itu bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu, ya itu surga. Kira-kira seperti itu terjemahan itu maksudnya. Maka dicari kebenarannya bahwa Tuhan yang benar harus berada di surga gitu. Jadi sampai kemanapun kita berbicara, dengan siapapun Anda berbicara, tetap aja jawabannya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan jawaban yang tidak ada jawabannya gitu. Itu tadi untuk menjawab hal itu. Tetapi saya sangat apresiasi untuk hal sekarang ini. Kita berbicara dengan hal seperti ini, mungkin
Ini bukan debat sebenarnya, tadi saya lihat hanya argumen yang diberikan gitu ya, bahwa Anda tidak setuju bahwa dalam bahasa zaman dulu yang saya sebutkan tadi itu adalah lintas generasi dan lintas penguasa Romawi. Anda tidak sepaham dengan itu. Tapi kan saya tidak bisa memaksakan Anda harus paham dengan hal itu. Gitu. Walaupun saya menjelaskan, kalau Anda tidak paham, emang bisanya saya apa membuat pemahaman Anda sampai harus paham? Kan nggak mungkin bisa gitu. Pemahaman Anda tetap pemahaman Anda. Nah, tetapi di dalam dunia kekristenan itu adalah warna-warni di dalam perbedaan antara Kristen itu sendiri. Kenapa kekristenan sangat kuat di dalam berbuat satu kebenaran dan kasih dan menunjukkan dirinya adalah terdepan? Karena mereka mengakui orang lain menjadi dirinya sendiri. Mengakui orang lain itu menjadi sahabat yang terbaiknya. Orang Kristen tidak pernah melihat orang lain menjadi musuh. Maka itulah kebenaran yang kami cari. Kami mencari kebenaran bahwa kami adalah sama dengan mereka. Ketika kami mengetahui bahwa kami sama dengan mereka, disitulah kami mendapat junjungan yang tinggi bahwa Yesus adalah juru selamat yang memberikan kasihnya begitu besar kepada kami, umatnya. Maka dengan itulah saya memastikan buah hasil yang diberikan Tuhan kepada kami berhasil sukses menjadi seorang Kristen yang baik, menjadi Kristen yang penuh kasih. Hal itu kami tunjukkan dengan rekam jejak kami. Dengan rekam jejak di dalam berbuat sesuatu. Walaupun ada yang melanggar, itu tetap pelanggaran. Bukan semua orang tetap ada dosa. Tetapi kita harus berusaha bangkit dengan apa yang disebut dengan kasih itu tadi. Maka orang lain itu tidak pernah kita pandang musuh. Maka dengan kesimpulan itu semua, secara kekristenan saya akan pasti menyebutkan, semua simpul di dalam kekristenan hanya ada satu. Simpulnya adalah diajarkan Yesus itu sendiri kepada anak-anaknya, anak didiknya, yaitu doa Bapa kami. Yang di situ semua dirangkum, kita harus bisa mengampuni orang lain. Walaupun orang lain itu di situ juga ada musuh, kami tetap bisa mengampuninya. Itulah cinta kasih yang besar kami dapatkan. Dan hal itulah membuat kami menjadi terdepan. Hal itulah membuat kami menjadi pandangan orang. Itu mungkin yang salah satu dilihat dimanapun kami berada, maka kami menjadi terang bagi semua orang. Tapi nanti jangan diterjemahkan, oh ada pembunuh kayak gini, bukan itu maksudnya. Ya kalau itu di setiap orang ada gitu. Jadi maksud saya supaya kita sama-sama mengerjakan hal ini. Saya ingin melihat di agama di agama seberang juga, kami akan melihat sebenarnya bahwa kalian itu juga menjadi terang bagi kami. Menjadi benar-benar saling mengasihi. Tuhan itu standarnya adalah maha kuasa dan pengasih. Itu adalah standar Tuhan. Jadi kalau kita membuat Tuhan itu punya standar maha kasih dan penyayang, hal ini kita tunjukkan kepada juga keberagaman yang lain bahwa kita itu punya cinta kasih yang benar. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan di luar waktu kita bisa berbicara lagi. Thanks. Oke, terima kasih ke Pak Debata, terima kasih kepada Bang Aristo, di mana di malam hari ini Anda berdua telah berdok secara santun dan semoga apa yang Anda lakukan berdua ini bisa menjadi contoh bagi para penonton. Adapun siapa yang keluar dari topik, siapakah yang tajam dalam bertanya dan menjawab, dan siapa yang sebaliknya, tentu saja penontonlah yang menentukannya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Maaf jika kami ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.